Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbil qur'ani wa husni tadabburihi wal amali bihi. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rizqna hubbal Qur'an. Allahumma ya rabbana rizqna hubbal Qur'an wa tilawatihi wa tadabburihi wal amali bihi. Allahumma ya rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahlil Qur'an wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami hormati para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih terus untuk beristiqomah di dalam pengajian kitab dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tibyaniyah. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan dan benar-benar menjadikan kita adalah ahli Quran, menjadikan kita adalah hamba-hamba yang cinta kepada Al-Quran, dan kelak semoga kita dikumpulkan oleh Allah di surga bersama ahli Quran dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana orang yang hafal Al-Quran tiba-tiba terlupa, dan sudah sangat jelas pembahasannya, sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan. Yang jelas menghafal Al-Quran keutamaannya adalah sangat besar, dan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Tetapi jika ternyata ada seseorang yang menghafal Al-Quran, jika lupa, karena lupa yang bukan karena dia orang teledor, bukan dia hijrah dari kebaikan menuju kemaksiatan, memang tiba-tiba terlupakan, maka kami ingatkan ada fatwa-fatwa sebagian para ulama kita yang begitu keras mengatakan bahwa itu adalah dosa besar. Akan tetapi ulama yang lain juga menjelaskan bagaimana bisa disebut sebagai dosa besar, sementara yang namanya lupa itu pun bukan karena keteledorannya. Tiba-tiba orang lupa. Kesimpulannya bahwa jika ada orang lupa dengan Al-Qur'annya, bukan karena dia teledor atau berpaling dari Al-Qur'an, maka ia bukanlah orang yang melakukan dosa gede dan dosa besar. Mohon didengar kembali jika kurang jelas tentang masalah ini pada pengajian yang lalu. Karena fatwa yang memberatkan itu menjadikan orang pada ketakutan menghafal Al-Quran. Sampai ada orang berkata, mending saya tidak usah menghafal Al-Quran, sebab kalau saya hafal tiba-tiba lupa, saya masuk neraka. Nah ini. Sementara memang riwayat tentang dari Nabi SAW yang mengatakan yang berat-berat tadi itu ternyata riwayatnya tidak benar. Dikatakan lemah oleh imam-imam kita seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil Hadits, dan juga Imam Nawawi sendiri mengatakan bahwasanya riwayat-riwayat itu lemah. Bagaimana riwayat yang lemah itu bisa dijadikan sandaran untuk menjadikan sebuah kesalahan itu menjadi dosa besar? Sementara ada riwayat yang sangat sahih. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sudah hadis jelas sahih hadis bahwasanya
Allah memperkenankan, maksudnya mengampuni, memaafkan umatku karena 3 hal. Kesalahan yang tidak disengaja, yang kedua karena kelupaan, yang ketiga karena dipaksa, tentu dengan syarat-syaratnya. Baik, itu sudah permasalahan yang lalu. Kita sekarang langsung masuki bab yang baru. Faslun fasal. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Faslun fasal fi man nama an wirdihi, orang yang tertidur dari wiridnya, kebiasaannya masih, kebiasaan bacaan Al-Qur'annya. Ada sebagian penghafal Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an wirid baginya. Jadi ia tidak tidur kecuali sudah berapa juz dan tidak berdiri, tidak pergi kecuali sudah berapa juz. Misalnya setelah habis Isya, ia memastikan ia harus mengulang hafalannya 1, 2 atau 3 juz. Akan tapi tiba-tiba nama an wirdihi, tertidur sampai ia tidak bisa merutinkan, mengistiqomai yang tersebut. Tertidur. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi, barang siapa yang tertidur dari hizibnya, minal laili, di malam hari. Hizib itu adalah pembagian di dalam Al-Quran adalah hizib. Aw an syai'in minhu, atau sesuatu pun dari Al-Quran, atau sesuatu dari hizibnya, dari faqara'ahu, kemudian ia qadha, ia baca, ma baina sholatil fajri wa sholatid dhuhri, antara sholat subuh dan sholat zuhur, diganti esok pagi. Kutiba lahu, dia akan ditulis, dicatat, ka'annama qara'ahu minal laili, seolah-olah membacanya dari malam hari. Artinya bisa diqadha. Ini menunjukkan bahwa himbauan hendaknya para penghafal Quran atau yang lainnya yang punya amalan wirid dan sebagainya, kalau ternyata biasa rutin pada waktu yang sudah ditentukan, kok ternyata waktu itu kita punya kesibukan atau tertidur, hendaknya diqadha. Mungkin ada yang sudah biasa dengan rotibul haddad setiap habis maghrib. Karena satu hal, maghrib ada tamu yang sangat kita hormati, orang tua kita datang. Masa harus sibuk dengan wiritan dulu? Ntar bah, saya mau wiritan dulu. Yang punya Al-Quran umiknya datang, ntar bah 2 juz lagi. Temui ibunda, temui ayahanda kita, kemudian setelah itu diqadha kapan waktu kita bisa mengqadhanya. Itu. Nah, hendaknya seperti itu. Wa an Sulaiman bin Yasar, ini ceritanya seperti itu, ini himbauan agar kita senantiasa bisa menekuni. Kalaupun saat itu ada udzur karena tertidur atau karena kesibukan, hendaknya diqadha di waktu yang lain. Agar tetap terjaga yang namanya keistiqomahan. Wa an Sulaiman bin Yasar qala, dari Sulaiman bin Yasar qala Abu Said, berkata Abu Said radhiyallahu taala anhu, nimtul barihata, aku tertidur tadi malam. An wirdi, dari wiridku. Maksudnya wirid di sini adalah kebiasaanku membaca Al-Quran. Berapa juz begitu. Hatta asbahtu, sampai pagi. Allah. Tertidur sampai pagi. Falamma asbahtu istarja'tu. Setelah pagi hari istarja'tu, maka aku ulang-ulang. Kembali. Ya, pagi harinya. Karena saya terbangunnya pagi hari. Setelah itu baru aku qadha di pagi hari. Maka ada wirdi suratul Baqarah. Ajib lah, Masya Allah. Wiridnya surat Baqarah. Berapa juz tuh? Falaq bin Nas saja ketinggalan. Memang ada setannya loh Bu ya. Mau tidur itu kenapa? Baca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas itu kadang-kadang berat. Buka mulut tuh beratnya setengah mati. Padahal cuma begitu. Fara'aitu fil manami, akhirnya pada malam berikutnya ia tertidur. Fara'aitu, aku melihat fil manami, dalam tidur, ka'anna baqaratan tantahuni, seolah-olah ada sapi yang menyundang-nyundangku. Artinya peringatan. Ini namanya bukan hadis Nabi SAW. Ini hanya kisahnya seorang soleh, diingatkan dalam mimpinya bahwa gara-gara surat Al-Baqarah yang ditinggalkan itu ternyata disundang oleh sapi dalam mimpinya. Maksudnya Pak, jangan diulang lagi. Rawahu Ibnu Abi Daud. Wa rawa Ibnu Abi Dunya an ba'di khufadil Quran, diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dari sebagian para penghafal Quran, annahu nama lailatan an hizbihi, sesungguhnya tertidur salah satu dari mereka itu
Dari hizibnya, dari kebiasaannya hizib. Hafalan Al-Qur'annya itu. Fa'ara fi manamihi. Annahu nama qa'ara. Kalau fa'ara kemudian dia melihat fi manami dalam tidurnya. Fara'a fi manami, ia melihat dalam tidurnya. Apa itu? Ka'anna qailan, seolah ada orang yang berkata. Ada salah satu dari mereka itu tertidur dari hizibnya, dari hafalan Quran yang biasa dijadikan rutin untuk dia. Kemudian dia melihat fara'a fi manami di dalam tidurnya. Ka'anna qailan, seolah ada yang berkata lahu kepadanya. Ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fatanama ilal fajri. Ajibtu, aku terheran min jismin, dari orang yang badannya Masya Allah. Min sihhatin, sehat. Wa min fata, masih muda kayak ente. Nama tidur ilal fajri, sampai fajar. Wal mautu la tu'man khatafatuhu, sementara kematian tidak akan aman kita itu daripada khatafat itu cabutan, pencabutannya. Artinya kematian bisa saja tercabut sewaktu-waktu. Fidul mil laili idza yasri, di tengah malam, di saat malam berjalan. Maksudnya diingatkan dalam mimpinya, ini orang-orang soleh itu cepat dapat mimpi yang baik-baik ya. Kita mimpi lihat tikus, lihat macam-macam, dan itu pun takwilannya macam-macam kita ini. Ini orang soleh itu gara-gara begitu langsung diingatkan. Ajib tu min jismin wa min sihatin. Aku terheran nih. Ada mimpinya. Aku heran orang ini sehat, seger buger, muda, tidur sampai pagi. Apakah dia enggak sadar bahwasanya kematian bisa datang sewaktu-waktu? Kenapa ada baca Al-Qur'annya yang ia hafal? Ini. Jadi ini pendidikan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hendaknya kita memperhatikan rutin-rutinan yang sudah kita baca. Termasuk apa saja. Yasin boleh, yang biasa Yasin. Cuman hendak tidur itu dihimbau dari riwayat surat Tabarakalladzi biyadil mulku. Karena ada jaminan, ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melazimi tabarak, insyaallah nanti matinya husnul khatimah. Tabarak. Dan itu sebentar, itu sedikit, tak sampai Al-Baqarah begitu tuh. Tabarak sedikit, 5 menit lah. 5 menit surat Tabarak itu kalau bisa dibaca, ditekuni itu. Kemudian seperti yang sudah lalu, di saat tidak tidur jangan lupa membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di tangan kita, kemudian diusapkan di segudur badan kita. Itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Insyaallah terjaga dari segala macam yang kita takutkan. Setelah itu tidak boleh takut lagi. Baik, al-babus sadis, bab yang ke-6, fi adabil qiraati, tata krama membaca Al-Qur'an. Yang sudah bisa baca Al-Quran atau lagi belajar Al-Quran, ketahuilah di situ ada tata kramanya. Baik ustadz atau murid sama. Hadal babu wa maksudul kitab, di dalam bab ini adalah intinya kitab. Maksud daripada kitab ini dibuat. Wa huwa muntashirun jiddan, dan ini panjang lebar. Muntashir itu luas sekali. Wa ana usyiru ila atrafi min maqasidi, aku isyaratkan kepada sekelumit-kelumit dari maksudnya. Kalau dituruti gede banget ini nanti. Aku akan hadirkan sekelumit-sekelumit daripada maksud. Kenapa kok aku hadirkan sekelumit-sekelumit saja? Karahatal italati, takut kepanjangan nanti. Inginnya oleh Imam Nawawi, pokoknya dengar biarpun sedikit, diamalkan. Wa khaufan 'ala qari'i, kami takut, aku takut, Imam Nawawi itu takut ala qari'i, kepada yang membaca kitab ini, minal malalati, dari kebosanan. Jadi aslinya pembahasan tentang adab qiraah ini panjang lebar, cuman oleh Imam Nawawi diringkas, diambil inti saripatinya yang penting-penting, karena takut nanti bosen, jenuh yang membacanya karena kebanyakan. Fa awwalu dzalika, yang pertama kali dari adab-adab tersebut, yajibu 'alal qari', yang wajib bagi seorang pembaca Al-Qur'an adalah al-ikhlasu, tulus hati karena Allah,
Kama qaddamna, seperti yang kami hadirkan. Seperti yang sudah kami sebutkan, bacalah Quran karena Allah, bukan karena yang lainnya, dan ini yang paling penting. Wa mura'atul adabi ma'al Qur'ani, menjaga tata krama dengan Al-Quran. Mulai dari cara meletakkannya, cara membukanya, cara membawanya. Kemudian fayambaghi, dan hendaknya ayastaqdira fi nafsihi, ia hadirkan di dalam dirinya satu kesadaran, ia hadirkan di dalam dirinya satu kesadaran, annahu, sesungguhnya dia yunajillaha, dia bermunajat kepada Allah, ngobrol, dialog dengan Allah. Yunaji rabbahu, dialog dengan Allah, munajat kepada Allah Ta'ala. Wa yakra'u, dan hendaknya seorang pembaca Al-Quran itu baca Al-Quran ala haliman, seperti keadaannya orang yarallah, melihat Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah berhadapan dengan Allah, seolah-olah melihat Allah. Fa innahu illam yakun yarahu, kalaupun seandainya ia tidak bisa melihat Allah, itu adalah masalah hadis tentang ihsan. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka di saat membaca Al-Quran, ia harus menyadari fa innallaha ta'ala yarahu, Allah melihatnya. Jadi hendaknya kita membaca Al-Quran seolah-olah kita melihat Allah. Dan batas ini mungkin tidak mampu kita, berat. Ini maqam tinggi merasa melihat Allah ini. Fa in lam takun tarau fa innahu yaraklah, ini. Kita tidak bisa merasa melihat Allah, akan tapi yang penting kita merasa dilihat Allah. Itu maqam ihsan. Merasa dilihat oleh Allah. Gimana orang merasa dilihat oleh Allah? Ia akan merasa dikontrol oleh Allah. Merasa dilihat oleh gurunya saja kita akan berubah perilaku kita. Bagaimana jika kita merasa dilihat oleh orang, oleh zat yang menciptakan guru kita? Agar beradab kita kepada Allah, menyadari makna ini. Sehingga para salafun saleh di saat, nah insyaallah adab ke bawah ini semuanya menunjukkan bahwasanya ia sadar kalau dilihat oleh Allah. Allah tahu dimanapun aku berada, posisiku, cara dudukku, apa yang ada di hatiku, Allah melihat. Faslun fasal wa yambahi, dan seyogyanya idza aradal qira'ata, kalau hendak membaca, ayunadzifa fahu, hendaknya membersihkan mulutnya, agar keluar masuknya lafaz Al-Quran ini adalah di tempat yang bersih. Bisiwaki, dengan siwak, wa ghairihi, atau yang lainnya, segala sesuatu yang kasar. Hendaknya pakai siwak. Biasakan wahai para pembaca Al-Quran. Taruh di pertama oleh Imam Nawawi. Dan ternyata ini pun yang paling dilalaikan oleh para qurra. Betul tak tidak? Ayo, yang hafal Quran. Oleh Imam Nawawi taruh di paling yang pertama ini karena paling dilalaikan ini. Para qurra jarang megang siwak nih. Wal ikhtiyaru fi siwak ayyakuna bi'udin min araq. Pilihan fi siwak dalam urusan siwak. Wal ikhtiyaru, pilihan yang tepat. Fi siwak di dalam siwak itu ayyakuna, hendaknya itu bi'udin, dengan batang min araq, dari kayu araq. Kayu araq itu kayu khusus, kayu siwak. Kayu siwak. Kalau tidak ada waya juzu, dan boleh bisa iril idani, segala macam ranting. Kayu apa saja boleh, pokoknya kasar. Wa bikulli ma yunadzif, dan segala sesuatu pokoknya bisa membersihkan. Kal khirqati, ataupun kain. Kain biasanya kasar, sesuatu yang kasar. Al-khashinati, yang kasar, wal isnani, dan juga jenis kayu ini. Isnan itu ada yang mengatakan di bahasa Persia, ada yang mengatakan bahasa Arab. Artinya kurang lebih, pokoknya jenis kayu-kayuan yang kurang lebih kayak beginilah. Bambu pun sah tuh. Kayu-kayu cari, mirip-mirip kayak begini sudah. Tidak harus pakai kayu siwak. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Khususnya di bulan Ramadan, ini ada perbedaan pendapat. Tadi kita mau siwakan sebelumnya. Takut bagi orang yang belum tahu mengatakan bagaimana asar-asar kok siwakan. Siwakan setelah tergelincir matahari saat berpuasa, yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i adalah makruh. Jadi siwakan setelah tergelincirnya matahari, menurut yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i adalah makruh. Akan tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala punya ikhtiar, punya pilihan, bahwasanya tidak ada kemakruhan biarpun setelah tergelincir matahari. Nah, kalau sekarang saya setelah ngasih tahu baru siwakkan. Ini menurut Imam Nawawi, jadi nggak ada makruh. Jadi cara siwak kayak gini. Nanti ada. Jadi tidak apa-apa. Kalau mau siwakan setelah tergelincir matahari, lakukanlah.
Tapi itu bukan fil madhab, bukan sesuatu yang dikukuhkan dalam madhab kita, tapi pendapatnya orang besar, seorang imam dalam madhab Syafi'i yang bernama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa beliau berpendapat bersiwakan setelah tergelincir matahari tidaklah menjadi makruh. Adapun hujjah yang dilakukan, hujjah yang dijadikan sandaran bagi orang yang mengatakan bahwa memakai siwak setelah tergelincirnya matahari adalah makruh adalah satu hadis Nabi, la khalufu fammi shaimi atyabu 'indallahi min rihil misik, bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu harum di hadapan Allah seperti misik. Lebih harum di hadapan Allah dibanding minyak misik. Karena itu, jadi seolah-olah yang namanya bau mulut ini biar dibiarkan saja. Cuma Imam Nawawi menjelaskan, iya, memang betul itu hadis dan benar, tidak perlu kita mungkiri, nggak usah ditakwili. Akan tapi yang boleh jelaskan, bau mulut yang dari mana itu? Imam Nawawi menjelaskan adalah bahwa bau mulut yang keluar dari buah puasa, yaitu perut yang kosong, itu ada. Perut yang kosong, kalau ada tekanan udara, dia akan nguap ke atas. Jadi itulah bau dari buah puasa itu yang menurut Allah lebih harum daripada minyak misik. Adapun mulut tetap dihimbau untuk bersih. Mulut tetap dihimbau untuk bersih, jangan sampai ada kotoran dan sebagainya yang mengundang penyakit. Maka Imam Nawawi tetap berkata bahwasanya biarpun tergelincir matahari tetap disunnahkan, dan itu sesuai dengan beberapa madhab yang lainnya selain madhab Imam Syafi'i. Jadi siwakan boleh. Ada cara yang wa fi khusulihi, tentang dapatnya pahala ini, begitu pentingnya ini. Bil isbi'il khashinati, dengan jemari yang kasar nih, yang punya jemari kasar nih. Cukup enggak nih? Alhamdulillah jemari saya kasar keruan buat siwakan nih. Gimana nih? Kalau jemarinya sendiri ini permasalahan. Kalau jemarinya teman langsung dapat pahala itu. Kalau temannya agak kasar, sorry, permisi ya, Waalaikumsalam. Nah, itu dapat pahala. Sekarang siwak. Siwaka itu kalau secara bahasa kan siwaka selain engkau. Artinya kalau pakai jemarinya, salah satu aujuh. Ada 3 pendapat. Li ashabi Syafi'i, semuanya madhab Syafi'i. Pengikut Imam Syafi'i. Rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah berikan rahmat kepada mereka semua. Asyharuha annahu la yahsulha. Pakai jarinya sendiri enggak dapat. Wathani yaksul, pendapat kedua dapat. Nah, tinggal pilihlah. Semuanya pendapatnya ulama, kok pusingnya. Wathani yaksul lam yajid ghairaha. Yang ketiga itu dapat kalau enggak ada yang lainnya. Aduh, cari kayu enggak ada, kain enggak ada. Ini sahib nih, demi pahala. Iya. Lumayan kalau orangnya sering sikat gigi. Kalau orangnya malas sikat gigi kan temannya dapat rezeki bener tuh. Waduh. Wala yahsulu in wujid. Tapi pendapat yang ketiga tidak dapat kalau masih ada yang lainnya. Sampai disebutkan itu apa? Begitu pentingnya siwakan. Wa yastagu 'ardhan. Hendaknya bersiwakan itu melebar dahulu. Mubtadi'an bil janibil aiman, ardhan. Mohon maaf. Lebar. Min famihi. Dan diniatkan untuk mendatangkan niat wa yanwi aradan mubtadi'an bil janibil aiman, melebar dimulai dari sebelah kanan, tayammun biar sunnah. Fi famihi, dari mulutnya. Wa yanwi, hendaknya berniat bihi di saat bersiwakan itu al ityana bis sunnati, untuk mendatangkan sunnah, niat untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengajari yaqulu 'inda siwaki, hendaknya berkata waktu melakukan siwak, hendaknya baca doa, Allahumma barik li fihi, ya Allah berkailah aku di dalam siwakku ini, Allah. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Nih. Terus kiri. Terus qala al-Mawardi min ashabi Syafi'i, berkata Imam Mawardi termasuk pengikut ashab Syafi'i, itu bukan maksudnya bukan temannya Imam Syafi'i. Jadi pengikut Imam Syafi'i. Yustahabu ayyastaka fi dhahiril asnani, disunatkan siwakan di zahirnya gigi luar. Wa batinihi, dan dalamnya. Jadi luar dalam. Wa batiniha. Wa yumirru siwaka, menjalankan siwak ala atrafi asnanihi, di ujung-ujung gigi. Wa qarasil adrasi, dan sampai dudukannya geraham. Jadi benar-benar bukan hanya sekedar
Syarat begitu. Jadi benar-benar bersiwak, siwakan membersihkan giginya. Wasaqfi halqiha. Saqaf itu atas, dibersihkan atas bagian apa namanya? Ya pokoknya itulah namanya. Itulah. Kurang bahasa Indonesia, enggak tamat SD ini. Apa langit-langit mulut ya, ada langitnya mulutnya ini baru sudah. Ya, sudah pokoknya paham langit-langit mulut tuh. Saqfun tuh kalau rumah tuh saqaf tuh. Kalau mulut itu itu saqafun. Maaf mangap-mangap sini tuh. Halqihi imraran rafiqan, tapi yang lembut. Qalu, dan berkata mereka para ulama, wa yambai ayastaka bi'udin mutawassit. Hendaknya ia bersiwak dengan ranting yang sedang-sedang. Jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil. Kalau taulah Anda ya seadanya. La syadidul yubusati, tidak sangat kering, wala syadidul rutubati, tidak sangat basah. Jadi seberapapun sah. Cuman kalau pengen sempurna, dikatakan oleh para ulama sempurnanya. Tapi jangan gara-gara tidak ada sempurna lalu nggak ada siwakan. Kecil pun boleh. Biasanya keidahnya gampangnya. Jangan lebih dari sejengkal. Jangan kurang dari 4 jari. Jangan lebih kecil dari kelingking. Jangan lebih gede dari jempol. Betul. Jangan lebih dari jempol, jangan lebih gede dari jempol, jangan lebih kecil dari kelingking. Jangan lebih pendek dari 4 jari, jangan lebih panjang dari sejengkal. Kalau dipikir ya, kalau lebih panjang dari sejengkal, lebih gede dari begini kan jadi pentong. Jadi lebih dari sejengkal, gedenya lebih dari jempol. Wah, pentong ya. Jadi memang manisnya. Lah kalau lebih kecil dari kelingking, lebih kecil dari kelingking, lebih pendek dari 4 jemari, ketelan takutnya. Jadi, cuman kalau tidak ada apa-apa, bagi dua ini baik-baik boleh. Itu hanya sebaiknya saja seperti itu. Supaya bisa menjalankan sunnah, cara megangnya pun begitu. Cara megangnya begini. Tiga jemari di atas, 2 jemari di bawah. Jari kelingkingnya di bawah, jari ibu jarinya di bawah, 3 jari di atas. Kenapa begini? Untuk membedakan dengan megang biasa. Menunjukkan kalau kita ini ibadah. Seperti itu. Boleh aja. Boleh. Cuman ya, mau ngapain itu ya. Jadi memang kita kadang, makanya seorang perempuan, di saat memberikan peringatan kepada imamnya yang salah membaca Al-Quran, atau salah melakukan sholat, maka tepuk. Tepuknya bukan tepuk huri begini kan. Disunahkan tepuknya karena apa? Agar berbeda dengan tepuk huri. Ini tepuk ibadah. Jadi dibedakan. Inilah para ulama mengatur. Menjelaskannya. Terus. Wa inishtadda yubsuhu. Kalau sangat kering itu kayu siwak. Layyanahu bil ma'i. Direndam di air biar agak lembut. Kenapa? Biar gusimu aman. Tidak kasar sakit nanti kamu kena gusi. Wala ba'sa bistimali siwaki ghairihi biiznihi. Enggak apa-apa pakai siwaknya tetangga asal dapat izin. Pinjam deh. Asalkan biizni, dengan izinnya. Selesai. Siwakan ya. Para hufaz yang sering baca Al-Quran. Khusus yang hafal Quran enggak punya siwak, ngadep saya kasih siwak. Paling enggak Al-Quran 5 juz nanti kasih siwak nanti. Saya punya siwak untuk menghafal Quran yang suka baca Quran. Mau tak bagi semuanya enggak cukup nanti. Siwak. Wa amma idza kana famuhu najisan, kalau ternyata famnya mulutnya itu najis. Mulutnya itu najis, bidamin karena darah, au ghairihi, pokoknya najis lah, terserah najis kenapa. Fa innahu yukrahu lahu qiraatul Quran, makruh ya, bukan tidak boleh loh ya. Mulutnya najis baca Al-Quran hukumnya makruh, kurang hormat lafaz Al-Quran dilewatkan di tempat yang kotor najis tuh. Qabla ghusli, sebelum membasuhnya makruh. Tapi tetap boleh. Wal yahrum, apakah haram? Qala ar-Rayani, Imam ar-Rayani dalam mazhab Syafi'i, min ashabi Syafi'i, dari pengikutnya Imam Syafi'i, an walidih, dari bapaknya, yahtamilu wajhain, mengandung dua kemungkinan. Wal ashah, yang benar adalah la yahrumu, tidak haram. La yahrumu, tidak haram.
Inilah yang masalah siwak. Jadi hendaknya kita biasakan dengan siwak di saat membaca Al-Quran agar sempurna di dalam kita mendapatkan pahala. Khususnya mau berwudu, mau melakukan sholat. Sholat melakukan siwak. 70 keutamaan di saat kita menggunakan siwak. Bahkan sampai Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli sholatin." Kalau seandainya bukan karena aku takut merepotkan umatku, niscaya akan aku wajibkan siwakan. Begitu pentingnya siwak. Ya, gunakan siwak. Kalaupun tidak ada siwak, segala sesuatu yang kasar di saat kita hendak melakukan sholat, ujung baju kita atau yang dalam itu digunakan sudah dapat kesunahan. Dan tidak usah merasa kotor. Kenapa? Yang kotor tidak pernah sikatan berarti. Kalau sudah mau ke masjid kan sikat gigi. Berarti kenapa baju pun juga bersih. Berubah misalnya gitu. Nah itu lain, orangnya kempros bener tuh sampai baju hitam masih bisa berubah kan hebat. Kalau baju putih berubah kan. Tapi tolong yang bersih mulut itu pendidikan dari Nabi. Islam itu mengajari keindahan, kebersihan dan kesehatan juga. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan dalam kitab Tibyan Imam Al-Maka. Pakailah siwak insyaallah ya. Ini. Kemudian kita lanjutkan tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau minta pendapat tentang bulan Ramadan ini banyak sekali lagu-lagu Islam yang memakai musik yang haram. Gimana itu pendapatnya, Buya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkenan memberi kelancaran pada Buya dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Punten Buya. Nanti dulu. Mau ngucapin terima kasih dulu atas jamuan buka bersama tadi malam, Bu ya. Mau nanya, kalau membawa Al-Quran di dalam tas, terus tasnya di bawahnya di bawah sini nih, Bu ya. Gimana? Kayak di tasnya di bawahnya di sini bawah. Ya, itu tuh bagaimana, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah alat musik itu harus dibahas secara detail. Tidak boleh kita serta-merta mengatakan itu halal atau haram. Tapi ada. Jadi kalau kita bicara tentang alat musik dan lagu yang dibarengi atau nasyid yang dibarengi alat musik, itu kita harus membahas 5 hal. Yang pertama adalah tentang nasyidnya. Lagu yang disenandungkan itu isinya apa? Kalau isinya baik, diperkenankan. Itu disepakati para ulama karena Hasan bin Thabit pun menyenandungkan syair di depan Rasulullah SAW. Wa ajmala minka lam tarqattu ainu wa ahsan minka lam talitin nisa'u. Lebih tampan dari wajahmu ya Rasulullah, tidak pernah mata ini melihat. Lebih ganteng darimu, tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Ada pernah Sayyidina Hasan bin Thabit menyenandungkan syair di hadapan Nabi. Artinya menyenandungkan syair itu sendiri boleh. Jadi kalau syairnya benar boleh. Sanjungan untuk Rasulullah boleh. Kemudian setelah itu, syairnya boleh pun belum tentu langsung boleh. Tinggal kita tanya, siapa yang menyenandungkannya? Seorang anak gadis umur 17 tahun di depan laki-laki yang bukan apa-apanya sambil lenggat-lenggot, sholawatan, kira-kira diterima atau tidak? Tidak diterima, maka siapa yang menyenandungkannya dan ini? Yang ketiga, di mana tempatnya untuk menyenandungkan syair tersebut? Di mana tempatnya? Sholawatan yang dibaca mulia, syair-syair indah sanjungan kepada Nabi, akan tapi tempatnya tidak terhormat. Berzinaan, minum-minuman keras, mabuk, segala macam. Menjadi terlarang. Kapan waktunya? Jangankan kok lagu, membaca Al-Quran saja, kalau tidak tepat waktunya juga dilarang. Mengganggu orang. Baru yang keempat, alat musik. Nah ini pembahasan khusus yang panjang lebar. Ini ada di radioku, nanti bahasan benang merah. Ini harus pembahasan murni 1 jam. Minimal itu untuk bahas. Bagaimana tentang alat musik? Tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi tentang pelarangan alat musik. Kecuali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu sayati ala ummati yuhillunal khirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang kepada umatku. Mereka itu nanti menghalalkan yang namanya khir. Perzinaan. Al khamra, minuman keras.
Wal ma'azib, dan sesuatu yang melalaikan. Ma'azib. Jadi nanti ada umat di Rasulullah tanabuat itu. Terus masuk apa yang disampaikan Nabi, dan itu benar, Nabi akan diberitahu oleh Allah. Nabi diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi. Akan datang suatu ketika nanti masa hancur, masa jelek itu, yaitu di saat ada orang menghalalkan perzinaan. Menghalalkan minuman keras. Dan menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu penafsirannya bermacam-macam. Sebagian mengatakan sesuatu yang melalaikan. Nah, kalau masalah zina sudah jelas. Dilarang zina. Minuman keras sudah ada larangannya. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Zina pun dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Tentang pelarangan zina dan minuman keras. Makanya siapapun yang menghalalkan minuman keras, hukumnya kafir. Murtad. Siapapun yang menghalalkan zina, murtad. Tapi yang ketiga ini, ma'azib. Belum pernah ada larangan sebelumnya. Belum pernah ada larangan dari Quran dan dari hadis Nabi, tidak ada. Cuma satu hadis ini saja, tiba-tiba begitu bunyinya. Kenapa kok ada ma'azib di sini? Kalau memang sebelumnya ada larangan tentang ma'azif. Kalau memang ada larangan pengharaman ma'azif secara pasti, mungkin seiring tidak ada masalah di sini. Agar tapi ma'azif tidak pernah ada larangan. Tapi kenapa di sini menjadi dimasukkan ini? Mereka mengatakan ini iktiron. Karena apa? Umumnya ma'azif itu, alat melalaikan alat musik itu adalah digunakan untuk orang yang mabuk sama zina. Jadi sebetulnya yang dituju hanya mabuk dan zina. Dan segala sesuatu yang melengkapi perbuatan ini ikut terlarang. Itulah yang melengkapi perbuatan zina dan mabuk itu terlarang. Dan umumnya tempatnya orang berzina dan mabuk itu ada apanya? Ada musiknya itu. Jadi main musik dulu, joget segala macam, baru nanti berzina. Itu. Jadi ini adalah bukan maksud itunya. Bukan maksud datnya. Kalau ma'azif itu diartikan yang melalaikan, ternyata tidak semua yang melalaikan diharamkan. Para ulama menjelaskan. Ini perlu panjang lebar. Ada salat yang malahi, 3 malahi yang diizinkan Rasulullah SAW. Ada 3 hal yang melalaikan diizinkan oleh Rasulullah. Apa itu? Mudaba'atun nisa'i, mencumbu istrinya. Darbul khail, latihan perang. Latihan perang itu lalai, nggak apa-apa. Bercumbu dengan istrinya lalai. Dan juga apa? Main renang-renang dan main rimayah, panah. Itu juga yang melalaikan, akan tapi diizinkan Nabi SAW. Bahkan dunia ini sendiri ada yang melalaikan, diizinkan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu malahi. Tapi ternyata tidak semua dunia diharamkan, ada dunia yang halalkan. Maka di sini menunjukkan bahasanya malahi, alat, kalau diartikan itu alat malahi, alat yang melalaikan itu kayak apa? Ternyata tidak semua alat dilarang. Ternyata ada alat rebana pun diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita jariyah yang mukul rebana tala'al badru alaina, sehingga disepakati rebana menjadi boleh. Rebana pun boleh, genderang perang pun boleh. Sementara itu semua alat-alat. Dan rebana juga melalaikan kalau indah cara memukulnya, melalaikan, tapi ini boleh. Terus bagaimana dengan alat yang lainnya? Nah, kayak ini perlu para ulama menjelaskan ini semua. Lalu bagaimana pengharamannya al-malahi ini? Apa ma'azif ini? Sementara harus dibahas dulu tentang apa makna ma'azif secara sesungguhnya. Apakah alat musik yang namanya ini atau itu? Enggak ada ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya memberikan judul ma'azif. Apa itu ma'azif? Ibnu Abbas mengatakan alatul malahi, semua yang melalaikan. Tidak, semua yang melalaikan tidak dilarang semuanya. Tadi ada yang melalaikan, tadi diizinkan. Melalaikan diizinkan, mudabatun nisa, mencumbu istrinya, melalaikan. Siapa yang tidak lalai mencumbu istri? Tapi tidak dilarang. Ada. Jadi ada yang melalaikan tapi yang halal. Ternyata tidak semua yang melalaikan adalah dilarang. Baik, kemudian setelah itu para ulama membahas kenapa alat-alat ini menjadi haram. Ya. Maka setelah dilacak bahwasanya haramnya alat-alat ini karena menjadi da'bul fusaki, kebiasaannya orang fasik. Dan kita tidak diperkenankan niru-niru kebiasaannya orang fasik. Jadi pengharaman ma'azif ini adalah yang menjadi kebiasaan orang fasik. Sehingga dipilah di antara alat musik itu semuanya oleh para ulama. Maka alat musik yang menjadi ciri khasnya orang fasik, maka itu haram. Artinya, siapapun yang memegang alat musik itu kalau identik, kalau seorang menyangka temannya dia, itu menjadi haram. Jadi alat musik, tidak semua alat musik akhirnya haram. Jadi alat musik yang siapapun yang mendengarnya atau memainkannya langsung dituduh dia adalah orang fasik, wah ini grupnya itu, maka itu adalah yang haram. Jadi pengharaman alat musik tidak bisa mutlak seperti sebagian orang mengatakan haram begitu saja, tidak.
Akan tapi juga tidak bisa kita katakan langsung halal total. Ternyata harus ada perinciannya. Dan ini pembahasan yang panjang lebar. Dan perlu dicerna pelan-pelan supaya kita tidak masuk kepada ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Tiba-tiba menghalalkan total sehingga sambil ini menikmati ini seni. Tidak ada syariat lagi juga nggak benar. Akan tapi sisi lain begitu haram mutlak, si orang fasik masuk neraka. Ya, ini juga salah. Lah setelah itu semuanya yang ditanyakan, kalau memang ada sebuah nasyid dibarengi dengan alat musik yang itu menjadi kebiasaannya orang fasik, orang mabuk, haram hukumnya. Selesai. Tinggal kita tanya, ini alat ini kebiasaannya siapa? Dan kebiasaan itu tidak boleh diumumkan internasional, tidak boleh. Kebiasaan di tempat itu diadakan. Uruf namanya. Jadi alat itu biasanya di situ digunakan apa? Kalau alat itu di situ biasanya digunakan untuk sambil ngiringi orang mabuk, maka kok pakai nasyid, kita pakai ini jadi haram. Sebab setiap tempat beda. Setiap tempat beda uruf. Maka alat itu di situ gunakan apa? Mungkin alat itu di kelas nasional digunakan oleh orang-orang kafir untuk melakukan maksiatan. Tapi di satu tempat rupanya ada budaya yang serupa. Ternyata itu adalah untuk sesuatu yang islami misalnya. Tidak bisa kita katakan haram. Karena apa? Masyarakat itu di saat mendengar alat itu bukan teringat tentang mabuk, bukan teringat dengan zina, tapi mungkin teringat lagu-lagu. Jadi disesuaikan dengan tempatnya itu. Maka harus sedikit luas. Makanya kita juga menghimbau bahasanya ada kritikan. Saya itu dari dengar lagu-lagu yang kafir itu yang sudah menjadi identik kafir, jangan sampai masuk ke radioku. Misalnya musik-musik yang seret itu diusulkan, tidak boleh itu. Yang memang ini benar-benar kalau orang dengar lagu itu langsung ini kok sama kayak itu. Itu dihinggah, perlu dipangkas. Tapi lagu yang sifatnya umum, apalagi masyarakat kita umum, ternyata mendengar lagu ini tidak langsung kebawa kepada urusan orang buka aurat dan sebagainya. Kalau itu masih bab-bab yang bisa saja kita perkenan. Cuman setelah itu ada namanya irsyad, makom irsyad. Biarpun seandainya kita ketemu alat musik yang halal, apakah tujuan kita untuk ke musik? Tujuan kita kepada Allah bukan musik. Seorang ustadz ternyata punya hobi musikan. Begitu kan ya sudah nggak pantas. Mestinya berzikir kok urusan sama musik ya. Artinya harusnya menjadi ada sesuatu. Nasyid Islam itu sebenarnya masa transisi untuk merubah orang dari musik-musik yang tidak islami menjadi musik religi. Setelah itu nanti musiknya tinggal sholawatannya. Inginnya sebegitu. Cuman untuk membawa hijrah orang dari musik yang nggak langsung pikiran itu juga nggak gampang. Masa transisi ini perubahan begitu. Nah kalau ada orang bertanya bagaimana Buya antara saya mendengar lagu yang nggak karu-karuan atau dengar nasyid atau saya zikir sama selawatan, langsung to the point, selawatan saja sama zikir, nggak usah dengar musik, nggak usah dengar radioku. Itu. Cuman sekarang membangun orang itu tidak seperti itu. Bukan seperti baju potong krek-krek beres begitu, nggak bisa. Ini ada perlu proses. Dan Nabi Muhammad pun begitu, urusan pengharaman khamr pun seperti itu. Jadi perlu ditarbiyah itu. Akhirnya orang yang pernah kenal selawatan tuh gara-gara nasyid-nasyid Islami kenal solawatan. Di rumah nggak punya ketak-ketuk alat. Akhirnya solawatan sendiri. Alhamdulillah lumayan lah. Solawatan. Jadi kita perlu membangun itu dengan metode hikmah atau cara hikmah yang diajarkan Nabi SAW itu masalah alat musik. Jadi tidak bisa mutlak semua alat musik adalah haram. Tapi kalau sudah alat musik yang menjadi ciri khasnya kefasikan, mabuk, minuman keras dan zina, maka tidak boleh dibarengi dengan sesuatu yang mulia. Ingat, membahas ini harus kita bahas 5 hal. Dan ini disyaratkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Adabus Sama. Luar biasa beliau itu. Tahun itu sudah berbicara tentang Adabus Sama. Tolong dibaca dengan teliti cermat. Di dalam kitab Adabus Sama-nya Imam Ghazali itu dipanjang lebar. Itu ketemu kita kepada makna nanti. Beliau adalah ahli dzuk juga. Perasaan. Termasuk seperti Ibnu Sina sendiri jago di dalam seni. Tapi seni seperti apa? Baik, wallahu a'lam bishawab. Tolong nanti diikuti. Ini perlu ditindaklanjuti bahasan secara detail masalah seperti ini. Sudah direncanakan dan atau sudah itu di radioku benang merah tentang bagaimana hukumnya mendengar alat musik. Dan ulama-ulama mana yang mengatakan begini. Nanti kita ketemu ada ulama kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ini halal mutlak sampai segala musik disenangi. Ini haramkan mutlak ini. Tidak begitu. Karena ini adalah masalahnya bukan masalah yang qat'i, yang pasti. Memang dalil khabar ahad. Hadis satu untuk Bukhari. Bahkan Ibnu Hazm sendiri mengatakan hadis ini pun tidak sahih, kata Ibnu Hazm. Sehingga kalau orang pengikut Zahiriyah itu lebih luas di dalam urusan alat musik. Pengikut Imam Daud al-Zahiri khususnya yang dilanjutkan oleh Ibnu Hazm, masalah alat musik mereka lebih ringan, lebih nyantai, hampir perkenannya lebih banyak. Karena mereka mengatakan hadis ini pun tidak sabit.
Jadi tidak ada riwayat yang benar dari Nabi SAW tentang alat musik kecuali hadis satu dari Imam Bukhari ini, dan ini pun diperselisihkan oleh sebagian ulama seperti madhab Daud Dhahiri. Itu jadi tolonglah, tapi jangan sampai kita itu kerjaannya hanya ngurusi musik saja. Ini orang pengajian nanti kok ngurus musik, bukan itu. Ya ini kita insya Allah akan meningkatkan zikir. Di sini pun ada alat musik waktu ngaji begini. Tidak pernah ada alat musik. Dan kita pun juga tidak pengen kalau ada pengajian dibarengi alat musik, tidak. Lah kok radioku ada? Enggak. Itu orang untuk yang jarang ngaji. Ya, yang dengar radio langsung ini. Yang jarang ngaji akhirnya dengar alat musik. Kalau di pengajian langsung tidak. Semoga yang dengar sekalipun mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Kemudian selanjutnya masalah membawa Al-Qur'an. Kalau ada orang membawa Al-Qur'an, ini banyak hukum yang ditinjau dari bermacam-macam. Dari berbagai keharamannya membawa Al-Qur'an bagi orang haid, membawa Al-Qur'an bagi orang punya hadas. Dan bagaimana menyentuh Al-Quran. Dan bagaimana membaca Al-Quran bagi orang haid. Ini ada pembahasannya. Dituntaskan saja bahwasanya seorang wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Menurut jumhur ulama. Tapi jangan khawatir. Dan kami juga mengambil ilmu ini dari ahlinya, dari madhab Malik. Bahwasanya seorang wanita haid boleh membaca Al-Quran asalkan jangan memegangnya. Untuk belajar dan mengajar. Jadi nggak ada masalah ustazah Al-Quran. Tenang saja, lanjutkan mengajar Al-Quran biarpun dalam keadaan haid. Karena madhab Malik, dan bukan pendapat lemah dalam madhab Malik. Pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Malik dan tidak ada pendapat lagi. Dan tidak usah ragu. Hari ini beberapa ustadz tahfidzul Quran tanya, bagaimana Bu ya kalau lagi haid baca? Karena itu madhab Malik. Kalau urusan begini mah gampang. Tapi urusan zakat suruh ngasihkan ke masjid nggak bisa. Karena duit. Kalau masalah urusan haid masih gampang. Karena apa? Madhab Malik, ulama gede. Ayo, gurunya Imam Syafi'i mengatakan nggak apa-apa. Seorang perempuan yang lagi dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Asalkan tidak langsung spontan khatam. Jadi mungkin berapa. Atau khususnya untuk belajar mengajar. Itu diperkenankan. Gak apa-apa. Tapi syarat jangan menyentuh. Lah hukum menyentuh adalah haram. Ingat. Hukum menyentuh haram. Dan membawanya juga haram. Dan kalau seorang wanita ingin membawa mushaf. Maka bawalah mushaf jika dalam keadaan haid atau punya hadas. Bisa membawa mushaf dalam keadaan gak punya wudhu. Di saat mushaf itu dibarengi dengan yang lainnya. Yang lainnya itu apapun. Terserah yang lainnya itu apa saja. Apakah buku, tisu, atau segala macam. Pokoknya bawa yang lain. Ya. Tolong niatnya adalah 3. 1 dari 3. Boleh niat aku bawa yang lainnya. Misalnya ibu bawa Quran sama HP. Sekarang zaman perusaknya sudah ada HP-nya, suka ngerusak Al-Quran. Al-Qurannya dibawa kok, HP-nya nggak pernah dibuka. Ini biasanya kalau saya bawa Al-Quran sama HP, Qurannya kalah. Al-Quran sama, aduh dah, Pak, dompet lah, banyak duit untuk sedekah itu. Baik, bolpen sama dompet. Bolpen sama dompet. Quran sama dompet, kantong duit lah, pundi emas, enggak apa. Jadi kalau itu niatnya membawa dompetnya uang itu adalah tidak haram. Biarpun ditempel begini. Ini sama dompetnya. Tidak haram. Niatnya salahnya bawa sih. Atau niatnya bawa dua-duanya. Atau niatnya pokoknya bawa ini. Yang nggak boleh satu tok. Niat bawa apa? Niatnya bawa Qur'annya. Itu yang tidak boleh. Biarpun sama bawa yang lainnya. Kalau niatnya membawa Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau niatnya mutlak. Nggak ditentukan atau niatnya membawa semuanya, boleh. Atau niatnya membawa dompetnya, boleh. Itu masalah membawa Al-Quran. Ada masalah letaknya, utamakanlah. Selalu dia hendaknya tempat yang mulia lebih tinggi dari kaki kita. Ada pun masalah di bawah ketek ini termasuk bukan melanggar adab ya. Bahkan sebagian para qurra, di saat hendak sujud waktu baca Al-Quran ditaruh di begini ya. Jadi Al-Quran, sebagian ada orang yang membaca Al-Quran sambil sholat ya. Di saat hendak sujud bagaimana? Akankah ditaruh di tanah? Tidak mungkin. Maka dikepit sini. Sujud. Tapi bukan seperti itu. Begini terus setiap hari. Bukan. Diketain. Bukan. Ini kan untuk menjaga. Kalau tas itu masih terjaga dengan tasnya. Itu bukan sesuatu yang su'ul adab. Bukan sesuatu yang kurang ajar. Jika masih diletakkan di tas itu. Insya Allah termasuk masih punya adab. Karena masih diletakkan di tas. Kalau sudah murni begini. Ini yang agak aneh ya. Quran dibeginiin terus ya. Ini beginilah. Adab kita waktu masih kecil diajari bahwa Quran itu seperti ini. Dan tidak usah taruh begini. Tidak usah lah ya. Ini malah jatuh ya. Begini sudah cukup. Baik. Kalaupun di bawah tas sudah sesuai dengan posisi tas itu seperti apa. Apa ada tas di bawah kaki? Ya nggak ada. Insya Allah tas masih di atas pinggul. Di atas kaki insya Allah.
Baik ini, jadi nggak apa-apa membawa di tas, biarpun tasnya di bawah ketek. Kalau tasnya di atas ketek itu gimana modelnya? Ya nggak ada lah ya. Ya lucu ya seperti itu. Baik, ini saja insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Monggo dipersilakan bagi jamaah bapak-bapak yang pengen bertanya. Kalau tidak bisa langsung saja. Pertanyaan tertulis saja. Mana? Ada lagi? Pertanyaan tertulis tidak pernah dijawab. Bismillah. Ada? Bismillah, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Amin. Amin. Ini Bu ya, kalau ya maaf buat yang di rumah gitu. Firman Allah kan mengatakan ya suami adalah pemimpin gitu bagi rijal qawwamun 'alan nisa. Ya terus? Ya, rijal qawwamun 'alan nisa. Terus kan suami saya suka ngimamin Bu ya. Tapi suratnya itu. Jadi masalah ini ya maaf saya di atas gitu, di atas beliau gitu, jadi suka yang lain sih suratnya jadi suka menggerutu gitu, gimana tuh ya sholatnya. Baik, ya udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi imam di dalam sholat, yang paling wajib adalah urusan Fatihahnya saja. Adapun selebihnya ya yang paling lancar saja, daripada suratnya yang baru-baru tapi nggak lancar tambah bingung makmumnya. Dan sungguh luar biasa ibu bisa sholat berjamaah dengan suami, itu adalah bagus sudah. Biarkan semampunya, jangan dipaksa lebih dari itu. Kalaupun anda seorang penghafal Al-Quran, suami anda hanya falak binnas hafalannya, tetap imamnya suami anda. Tidak boleh dibalik, bang kamu udah hafal Quran biar saya depan. Nggak ada. Imam seorang perempuan tidak sah bagi seorang laki. Dan makna rijal qawwamuna 'alan nisa ini sebetulnya beban kewajiban bagi seorang suami, bukan suatu kelebihan. Artinya itu seorang laki-laki hendaknya punya tanggung jawab, bukan urusan itu saja. Kalau memang urusan, jadi begini, kalau seandainya seorang laki-laki di dalam urusan ilmu agamanya tidak bisa mengungguli istri, tapi harus punya sesuatu yang mengunggulinya. Mungkin tentang akhlaknya, mungkin tentang santunnya, mungkin tentang pengayomannya, mungkin tentang, harus ada begitu. Jangan suami sudah enggak bisa Al-Quran, enggak, kurang ajar, iya, begini, habis semuanya ya. Jadi tidak ada qawamah. Jadi qawamah itu jangan seperti orang-orang yang sakit yang ingin mengangkat derajat wanita itu terus mengorek-ngorek hadis rijal qawwamun 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min alhim. Ini seolah-olah ini wah, ini bagaimana kaum laki diskriminasi ini. Tidak, justru itu mengingatkan, hei kaum laki-laki, kamu punya tanggung jawab. Qawwamah itu adalah tanggung jawab berat di hadapan Allah. Tapi orang-orang penyeru gender itu dia tuh sakit. Dia memang membacanya dari matanya yang sakit. Kalau matanya yang sakit, melihat apa-apa tetap sakit. Dipikir ini perendahan terhadap hak wanita. Paling enaknya, Pak, sebetulnya para wanita tuh harus paling senang dengan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kalau wanita itu paham. Cuman itu yang nggak paham. Kadang-kadang profesor, kadang-kadang doktor nggak paham dengan ar-rijal qawwamuna. Kan enak-enaknya orang diurusi, nggak usah ngurusi coba. Ibu enak suruh beli atau suruh dibeliin? Kalau perlu disuapin sekali kan enak. Memang orang sakit tuh lihat. Kita melihat orang-orang, wanita jadi pemimpin, jadi ini, masya Allah, suruh bawa barisan ini. Enak dipijet sama suaminya. Kan lebih enak di rumah, ngapain capek-capek. Dicari suaminya kemana, keliling, kunjungan ke negara sana, negara sini, kan jadi presiden nih. Suaminya begini di rumah. Istriku besok kunjungan, istriku besok meeting, istriku besok. Jadi banyak wanita itu ternyata melihat ayat ini karena kebodohannya. Justru ayat ini ayat istimewa buat wanita. Coba diwali, an-nisa'u qawwamatu 'ala rijal. Ayo cari nafkah. Pusing enggak? Ayo. Besok jaga. Pusing. Cuman cara memahaminya memang dasar picik. Ya memang karena yang matanya yang dipakai matanya orang kafir. Sehingga ada kesetaraan gender dan sebagainya. Mencoba bima faddala ba'dhum 'ala ba'din. Mencoba ditafsir di sana sih. Justru itu Allah faddala itu mengutamakan kaum laki-laki itu bukan keutamaan, maksudnya keutamaan dipandang oleh Allah begitu, dilebihkan oleh Allah dengan sisi kewajibannya, di sisi tenaganya, nafkah bagi seorang suami. Wa bima anfaqu min amwalihim, disebutkan nafkah dia.
Yang nyari apakah suami loh, bukan istri loh ya. Ini memang dasar dia itu matanya mata terakum. Ini kesetaraan gender yang ramai beberapa tahun yang lalu. Itu tidak tahu cara pahamnya gimana. Jadi bangga kalau suaminya tidak bisa ngikuti, dia tuh bangga. Dipikir dia hebat, suami saya sampai kelalahan, kelabaan. Bodoh bener ini. Mestinya ya Allah ingin di mana-mana dengan suami. Dan begitulah. Memang cara pandang yang dipakai bukan matanya kaum muslimin. Itu matanya orang kafir untuk merendahkan umat Islam. Lihat, Islam itu dihancurkan dengan senjata susah. Dengan peperangan, lihat. Mereka hengkang dari bumi pertiwi, lihat. Padahal kita tidak punya senjata. Akan tapi ternyata mereka berpikir, Islam itu kalau pengen dihancurkan, hancurkan dengan wanitanya. Sehingga sekarang propaganda, wanita akan direndahkan kita ini. Sebab Barat hancur dengan wanitanya. Sehingga wanita akan jadikan bahan iklan dan sebagainya. Direndahkan wanita semuanya. Seolah-olah wanita ini harus diangkat. Direndahkan coba. Kalau sampai nanti ngambil keputusan, ya sudah kita hidup sendiri-sendiri. Tidak usah ada apa-apa. Itu tidak hamil, tidak apa-apa. Ayo. Ente tidak punya anak, tidak ambil. Anak mau nikah dengan ente. Tidak usah ambil anak. Kita hidup berdua, cari makan sendiri-sendiri. Mau atau tidak perempuan? Ayo, kalau semuanya protes begitu. Sebagian laki-laki senang tidak punya anak. Tidak apa-apa, terserah. Ayo. Dan semua wanita pengen punya anak ternyata. Kalau ditanya pengen punya anak, tidak? Punya. Tidak usah protes. Hei suamiku, kamu yang hamil giliran. Tidak ada begitu. Jadi memang pandangan itu. Kadang-kadang kita ketawa. Kalau lihat ini bagaimana orang penyuruh kesetaraan gender dan sebagainya. Memang dia adalah otaknya sudah dikotori oleh pemikiran berat. Terus gaya makanya waktu rencana undang-undang kesetaraan gender, kita tidak mau mengkritisi poin-poinnya. Sebab poinnya itu dibuka poin mutlak. Artinya poinnya itu kayak benar terus. Kenapa bisa dibawa ke sini, Karena bukan undang-undang yang benar. Kalau undang-undang benar itu tegas. Jadi kita waktu bicara tentang kesetaraan gender, kita tidak mengkritisi kesetaraan gender. Kita hanya menunjukkan bahwasanya Islam mengangkat kesetaraan, mengangkat kaum wanita. Dimuliakan semulia-mulianya wanita, lihat. Paling enak-enaknya itu wanita, lihat. Wanita itu macam ada anak, ada ibu, ada istri. Waktu jadi istri dikasih nafkah. Waktu jadi ibu, apa kata Rasulullah? Ayun nasi ahqqu bi husni husufati ya Rasulullah. Siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan baik ya Rasulullah? Dijawab, ibumu. Lah kita perempuan. Siapa punya ibu laki-laki? Siapa lagi Rasulullah? Ibumu, ibu lagi. Siapa lagi? Perempuan lagi. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu, lihat. Siapa yang punya ibu laki-laki? Semuanya ini lihat, suruh mikir dia itu loh, orang yang sakit itu loh. Dan itu banyak masuk organisasi ormas Islam paling besar di Indonesia itu banyak orang-orang sakit liberal itu. Jadi mau kesetaraan gender, perempuan mau direndahkan, lihat. Suami mencari istrinya bingung, masih meeting, soalnya masih kunjungan sana ini. Anaknya di mana? Anaknya dikasih ciuman tak waktu tidur, enggak tahu yang nyium siapa. Kecil mama sayang, sayang anaknya tidur. Pulangnya jam 7 malam, 9 malam, jam 10 malam. Besok pagi ditunggu pesawat terbang karena dia harus keliling orang. Innalillah. Tolong ya, rijal qawwamuna 'alan nisa. Nah, tapi kalau urusan tertentu syariat harus patuh. Suami tetap jadi imam sholat. Jangan seperti ini muncul lagi ini di negeri aneh sana. Dan oleh grup-grup manusia aneh itu. Khutbah Jumat itu di Amerika sana itu. Perempuan khutbah Jumat sama sholatnya. Aneh-aneh itu. Kayak kurang laki-laki itu. Sian, subhanallah. Memang kadang-kadang kalau sudah orang keblinger itu sudah nggak masuk akal tuh. Ya namanya keblinger, ya nggak bener. Keblinger itu kepala ngadep ke sana, orang di sana ini keblinger. Kalau orang bener ya lurus, bener. Namanya keblinger ya keblinger. Semoga Allah berikan pengampunan kepada kita semuanya. Amin. Berbahaya, untung wanita. Dan coba kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu rata-rata perintah untuk kaum laki-laki. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hei kaum laki-laki, perlakukan baik. Tidak ada wa'ashirna hum bil ma'ruf. Hei para perempuan, ini babnya lain. Laki-laki semuanya. Baik itu ya. Jadi urusan sholat tetap imamnya laki-laki, biarpun mohon maaf nggak punya bacaan kecuali falak binnas, tapi masih syukur mau berjamaah. Ini alhamdulillah itu suami yang soleh. Tahu dia nggak bisa tapi masih mau jadi imam. Ini sudah nggak bisa, nggak mau jadi imam, disuruh sholat bentak. Kalau untung bentak nendang lagi kadang-kadang. Nasib benar itu perempuan yang salah pilih itu. Ya ada begitu, masya Allah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita semua ahli sholat, ahli ibadah. Ya. Baik ini saja insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa doakan pesantren, doakan semua yang berjuang di dalamnya. Baik yang berjuang dengan ilmunya, atau yang berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan panjatan doa. Doakan semuanya. Ya insya Allah. Jangan lupa malam nanti, malam 21. Jangan dipilih 21 saja. Tolong malam gendapnya itu lebih gede lagi pahalanya nanti itu. Karena ada hawa nafsunya itu. Tradisi yang salah itu. 22 juga hadir. 21 hadir. 23 hadir insya Allah.
Baik. Nanti malam soal jangan lupa jam 12:30 sudah dimulai seperti biasa. Mundur-mundurnya jam 1. Kemudian nanti setelah itu adalah sholat tasbih, zikir, kemudian ada qiyamul lail, ada tausiah nanti, ada renungan bersama di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Bagi yang terhormat, wanita-wanita yang terhormat bisa datang. Kalau jika ada yang menemani, nggak usah datang. Ini saja. Pembangunan pondok terus berjalan. Jangan lupa, mumpung ini malam-malam istimewa, doakan agar dimudahkan aula biasa seperti kayak begini berantakan ini, hancur semuanya ini. Ini aula putri juga sekarang dibangun, kelas-kelas sekolah pondok juga harus dibangun. Kalau melihat di belakang itu dulu itu beberapa kamar, sekarang dibuatkan beberapa kamar pun tetap saja anaknya tidurnya kayak pindang. Sebab kalau sudah pondok itu begitu, kalau tambah kelas tuh nerima lagi santri. Kalau sudah tambah kelas lagi nerima lagi santri. Jadi nggak ada ujungnya ya. Memang harus begitu. Berkembang yang tidak berhenti insyaallah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tufil alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami dengan Al-Qur'an. Berikan kepada kami pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan Al-Qur'an ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk semakin dekat kepada Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang bisa berbicara tapi tidak bisa mengamalkan ini ya Allah. Dan jauhkan kami dari pandai berbicara tapi tidak mampu mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, lintasan-lintasan kotor di hati kami bersihkan ya Allah di bulan bersih, bulan mulia ini. Jangan berlanjut menjadi kejahatan dan yang mengundang kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan berlanjut menjadi dosa yang menjadikan sebab kehancuran di dunia dan di akhirat ya Allah. Lintasan-lintasan kotor, pikiran-pikiran kotor, rencana-rencana kotor hilangkan ya Allah. Dan gantilah dengan kemuliaan-kemuliaan. Dan Engkau sungguh maha mulia ya Allah. Kami mohon bukan bulan mulia ini, bulan agung ini ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami pengampunan-Mu ya Allah. Keridhaan-Mu ya Allah. Bebaskan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, ampuni mereka semua ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki yang penuh berkah ya Allah. Yang sudah banyak rezekinya jadikan mereka orang-orang kaya yang ahli surga. Yang bisa berbuat baik dengan hartanya ya Allah. Bisa berbuat baik dengan kekayaannya ya Allah. Sehingga mereka bisa menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Sungguh kami tidak rela. Jadi jika ada orang yang datang ke tempat ini ya Allah menjadi ahli neraka-Mu, kami tidak rela itu ya Allah. Dan berikan kepada kami semua keikhlasan di dalam berjuang. Dan para pejuang-pejuang yang ada di sini, yang berjuang dengan harta dan pikirannya, yang berjuang dengan ilmunya, yang berjuang dengan doa itu ya Allah, kami mohon berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan jadikan segala kebaikan yang mereka lakukan adalah kebaikan yang bisa mereka lihat kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Engkau lah pencipta cinta. Engkau lah yang memiliki hati kami. Engkau yang merubah-rubah hati kami. Maka rubahlah hati kami yang kotor menjadi bersih ya Allah. Yang kurang mencintai menjadi hamba, menjadi hati yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Kehinaan di dunia dan di akhirat. Kehinaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Dan sakit yang mereka rasakan, jadikanlah itu sebab pengampunan dosanya, pengangkatan derajatnya, sebab kebaikan untuk anak-anaknya. Dan biaya yang mereka gunakan untuk biaya pengobatan, jadikanlah itu amal yang Kau terima ya Allah. Dan gantilah dengan yang lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang punya utang, mudahkan mereka dalam bayar hutang. Dan jauhkan kami dari hutang piutang. Dan kami mohon ya Allah, Engkau yang maha tahu kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.